Scene dibuka dari ayah dan anak yang sedang mengobrol di kedai mie ayam. Sang ayah sendiri bernama Jin Toujou yang memberitahu anaknya akan punya adik tiri. Sedangkan sang anak bernama Basara Toujou yang baru berumur 15 tahun. Dan saat ini, mereka sedang menunggu kedatangan seseorang yang akan menjadi adiknya Basara. Tak lama, Basara pun izin ke toilet sebentar dengan alasan ingin cuci muka. Di pintu toilet itu tertulis kalau kuncinya sedang rusak dan harus mengetuknya terlebih dulu. Namun, Basara malah nyelonong begitu saja dan mendapati seorang cewek di dalamnya. Yang ketika si cewek akan berteriak, Basara pun dengan cepat menutup mulutnya. Basara mencoba menjelaskan kalau semua ini hanyalah salah paham. Awalnya, si cewek terus saja memberontak dan mendengarkan penjelasan Basara. Setelah bicara panjang lebar, si cewek pun mulai terlihat tenang dan langsung menampol Basara. Yang ternyata, cewek itu adalah orang yang sedang mereka tunggu. Cewek yang menjadi adiknya ini bernama Mio Narus dan cewek kecil yang di sampingnya bernama Maria Narus. Yang dimana, ibu mereka sedang berada di luar negeri karena masalah pekerjaan. Jin kemudian membeli rumah baru yang membuat Basara harus pindah sekolah. Jin mengatakan kalau dia memiliki alasan membawa mereka ke rumah baru. Meski kurang setuju, Basara tak punya pilihan lain selain menerima keputusan sang ayah. Mereka kemudian berfoto keluarga sebagai kenang-kenangan pertama. Mio merasa sangat senang karena untuk pertama kalinya bisa berfoto keluarga. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Jin lalu berpamitan pada Basara kalau dirinya akan pergi ke Dubai malam itu juga. Sebagai seorang kakak, Basara pun diminta untuk menjaga kedua adiknya. Setelah membereskan semua barang bawaan, Jin pun langsung berangkat dengan menaiki taksi. Basara lalu menemui kedua adiknya dan menanyakan kenapa lampu rumah dimatikan. Namun tiba-tiba, Maria menggunakan energi sihir dan menyerang Basara hingga terpental. Mio meminta Basara untuk pergi dan segera meninggalkan rumah tersebut. Di luar dugaan, Maria pun menunjukkan wujud aslinya yang ternyata adalah iblis. Basara sama sekali tak menyangka kalau kedua adik tirinya bukan manusia. Sedangkan Mio adalah putri Raja Iblis, sekaligus calon Raja Iblis berikutnya. Mereka ingin mengambil alih rumah tersebut untuk dijadikan markas di dunia manusia. Yang dimana, musuh besar mereka adalah kaum dewa dan juga para pahlawan. Maria mengatakan kalau mereka telah membohongi Jin dengan mengubah pikirannya. Namun siapa sangka, Basara adalah seorang pahlawan sehingga bisa mengalahkan mereka. Di momen ini, Basara bisa saja menghabisi mereka sebagai musuh kaum pahlawan. Namun, Basara lebih memilih melepaskan mereka dan mengusir mereka dari rumah. Setelah kejadian itu, Basara pun menelpon sang ayah yang ternyata seorang pahlawan. Yang rupanya, Jin sudah mengetahui semuanya dan hanya berpura-pura ditipu. Jin menjelaskan kalau Mio adalah satu-satunya putri dari Raja Iblis Wilbert. Dengan kekuatannya, Raja Iblis Wilbert bisa mengakhiri konflik antara iblis dan pahlawan. Namun, ada iblis jahat penghasut perang yang tidak menyukai perdamaian tersebut. Dan di saat bersamaan, iblis itu pun merebut tahta yang sedang kosong. Sebelum Wilbert wafat, dia mengirim Mio ke dunia manusia untuk menghindari ancaman. Setelah itu, Raja Iblis terdahulu mengambil alih tahta dan Mio mewarisi kekuatan Wilbert. Maka dari itu, Jin ingin melindungi Mio karena kekuatan Mio belum bangkit sepenuhnya. Dan jika tidak dibantu, cepat atau lambat Mio akan terbunuh oleh musuhnya. Shin lalu berpindah ke Mio dan Maria yang sudah diusir oleh Basara. Mio tak mau menipu orang lagi dan masih tak menyangka jika Basara adalah pahlawan. Dan tiba-tiba, mereka pun kedatangan musuh yang muncul dari sebuah portal. Basara pun langsung meluncur mencari Mio dan berhasil menyelamatkan mereka. Basara lalu membawa mereka pulang dan mengobrol dengan Maria. Maria pun ingin tahu kenapa Basara menyelamatkan mereka dari iblis jahat. Yang padahal, Basara berasal dari kaum pahlawan dan sudah ditipu oleh mereka berdua. Basara menjelaskan kalau sang ayah sudah memberitahu semuanya tentang Mio. Hanya saja, kaum pahlawan sudah mulai bergerak untuk mengawasi Mio. Dan saat ini, keluarga Basara tak memiliki hubungan apapun dengan desa pahlawan. Jadi tak masalah jika Basara dan ayahnya melindungi Mio dan juga Maria. Jin-sanはすべて知っていて。今の俺たちは里とは無関係。
Setelah selesai mandi, Mio pun dihampiri oleh Maria yang menanyakan kondisinya. Mio terlihat sangat sedih saat kepikiran tentang kedua orang tuanya. Di sisi lain, Mio masih merasa ragu apakah benar Basara menganggap mereka keluarga. Menurut Maria, akan lebih baik jika mereka menerima kebaikan keluarga Toujou. Maria pun memberikan foto keluarga yang sengaja dicetak oleh Basara. Selain itu, Maria memiliki permintaan yang katanya menyangkut masa depan mereka. 私たちに接していた時のジンさんとバサラさんに提案 Mereka lalu melakukan sebuah ritual, yaitu kontrak sihir antara tuan dan pelayan. Maria ingin Mio dan Basara memiliki bukti kontrak sebagai tuan dan pelayan. Mereka yang jiwanya terikat akan saling bisa merasakan satu sama lain. Yang dimana, kontrak sihir ini hanya bisa dilakukan saat bulan purnama saja. Basara pun menerima kontrak ini karena akan lebih mudah untuk melindungi Mio. Begitupun dengan Mio yang tak keberatan melakukan kontrak tersebut. Dan tiba-tiba, dari tangan Basara keluar cahaya putih berbentuk lingkaran. Niatnya menjadikan Basara jadi pelayan, justru malah Basara yang menjadi tuannya. Entah apa yang terjadi, namun sepertinya Maria telah melakukan kesalahan. 主従系決まりですね 下僕はニュアンスが違うだろう。 Di leher Mio pun muncul sebuah tanda yang menandakan jika Mio pelayannya Basara. Sedangkan tanda di tangan Basara menandakan kalau Basara adalah tuannya. 遺憾です アホか！ Esok paginya, Mio pun mulai bersekolah dan Basara pindah ke sekolahnya. Sedangkan Maria sudah pamit bersiaga karena bukan siswa di sekolah tersebut. Mio memperingatkan Basara agar tidak dekat-dekat dengannya selama di sekolah. Basara pun mengerti kalau Mio tak mau orang lain tahu jika mereka tinggal bersama. Lagi pula, kutukan kontrak sihir akan bereaksi jika Mio mengkhianati Basara. Dan secara kebetulan, Basara malah satu kelas dengan teman masa kecilnya yang bernama Nonko Yuki. Selain itu, Basara pun satu kelas dengan Mio yang berpura-pura terlihat cuek. Namun tiba-tiba, Yuki memeluk Basara di depan kelas karena sudah tak lama bertemu. Hal itu membuat Mio jadi cemburu dan malah mengakui tinggal bersama Basara. 何やってんのよあんたたちこいつと一緒に暮らしてるんだから Yang ketika istirahat, Basara pun dihampiri oleh seorang murid yang bernama Takigawa. Sedangkan Mio sedang asik menggosip bersama teman-temannya. Takigawa lalu mengajak Basara ke atap sekolah dan mengobrol sambil makan. Basara pun curhat kalau para cowok di sekolah itu menatapnya dengan aneh. Takigawa mengatakan Mio dan Yuki adalah idol di sekolah sehingga para cowok memusuhi Basara. Bahkan, penggemar mereka saling mengawasi jika ada yang mencoba mendekati. ミオを狙って学校内に紛れ込んでも強引な手段は取れない。二人とフラグ持ちってのは何気にすごいからな。 Sepulang sekolah, Yuki mengajak Basara ke kafe untuk membicarakan sesuatu. Yuki menyarankan agar Basara tidak berhubungan dekat dengan Mio. Rupanya, Yuki adalah seorang pahlawan yang dipilih oleh desa untuk mengawasi Mio. Meski begitu, Basara dan sang ayah sudah memustukan untuk melindungi Mio. Bagi Basara, Mio hanyalah gadis lugu yang ortunya dibunuh oleh iblis yang memberontak. Saat ini, para iblis itu sedang mengincar Mio dan para pahlawan pun mengawasinya. Namun ternyata, Mio dan Maria mengikuti mereka berdua dan ada di kafe yang sama. 知っていたのやっぱりお前なんだな。私は失礼しましたお客様 Setelah mengobrol tentang Mio, Basara dan Yuki pun berencana untuk pulang. Dalam melindungi Mio, Basara tidak akan melibatkan Yuki ataupun desa pahlawan. Yuki pun memberitahu kalau kekuatan iblis Mio bisa menarik iblis liar untuk mendekat. Dan jika keberadaan Mio membahayakan orang di sekitar, maka Yuki akan melenyapkan Mio. Setibanya di rumah, Basara pun menceritakan semuanya pada Mio dan Maria. Meski begitu, Maria ingin mempererat hubungan kepercayaan di antara mereka. Basara sangat setuju dengan hal itu dan akan mengikuti apa yang disarankan Maria. Dan siapa sangka, ketiganya malah mandi bareng yang saya skip karena bisa bahaya. 無論私たちはバサラさんを信じています で、 Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Yang ketika di sekolah, Mio mendapati Basara yang belakangan ini selalu tidur di kelas. Mio masih kepikiran ucapan Yuki saat Basara dan Yuki mengobrol di kafe. Basara lalu dibangunkan Takigawa yang memberitahu kalau Basara dan Yuki dipanggil ke ruang guru. Hal itu membuat Mio makin cemburu sehingga mulai berpikir aneh-aneh. Dan katanya, mereka disuruh oleh guru untuk membantu menata tugas liburan musim panas. Namun tiba-tiba, kutukan Mio aktif yang membuatnya langsung pingsan.おいミオ、どうした？ Basara pun langsung membawa Mio UKS dan menemaninya.
Tak lama, Basara pun dihampiri oleh guru wanita bernama Hasegawa yang memberitahu kalau Mio mengalami sedikit demam. Hasegawa pun sudah tahu kalau Basara dimusuhi oleh semua orang di sekolah. Basara sama sekali tak menyangka jika para guru sudah mendengar rumor tersebut. Hasegawa menyarankan agar Basara secepatnya membentuk sekutunya sendiri. Namun, hal itu bukan hal mudah karena saat ini Basara dimusuhi satu sekolah. Karena harus rapat, Hasegawa pun memberikan kunci UKS dan meninggalkan mereka berdua. 貧血だな。長谷川先生、敵味方はよく考えて立ち回れよ。 Tak lama, Mio akhirnya tersadar dan meminta Basara agar tidak meninggalkannya. Dan mau tidak mau, Basara harus menemani Mio, bahkan sampai malam hari. Basara pun sempat menelpon Takigawa untuk meminta menggantikan tugasnya. Di malam harinya, Basara kemudian membeli minum dan meninggalkan Mio sendirian. Tak lama, Basara lalu dihampiri oleh Takigawa yang menanyakan kondisinya Mio. Basara mengatakan kalau kondisi Mio saat ini sudah mulai membaik. Sebelum Mio pingsan, Takigawa melihat wajah Mio memerah yang sepertinya sangat malu. Selain itu, Takigawa pun memberitahu kalau Yuki pergi UKS untuk melihat kondisi Mio. Namun tiba-tiba, muncul 3 iblis jahat yang menghadang Basara kembali UKS. じゃあ俺戻るから。 Sementara itu, Yuki mengajak Mio ke atap sekolah untuk membicarakan sesuatu. Yuki meminta Mio meninggalkan Basara karena keberadaannya dianggap membahayakan. Akan tetapi, Mio tak mau meninggalkan Basara sehingga terjadi pertarungan. Yuki mengatakan kalau selama ini Mio telah menyalahgunakan kebaikan Basara. Namun bagi Mio, justru Yuki sendiri yang tak menghargai keputusan Basara. Awalnya, pertarungan mereka terlihat sangat seimbang dan penuh dengan obrolan. Sampai akhirnya, Mio mengatakan kalau dia akan bulatkan tekad untuk bertarung bersama Basara. Yang dimana, perkataan itu membuat Yuki jadi emosi dan menceritakan masa lalu Basara. 5 tahun lalu, Basara melenyapkan teman-temannya untuk melindungi desa. Basara tak bisa bertarung seperti dulu dan untuk memegang pedang saja sulit. Karena hal itu, Basara dan Jin meninggalkan desa pahlawan dan berpisah dengan kaumnya. Mendengar hal itu, Mio pun merasa sangat kaget dan baru mendengarnya dari Maria. Tak lama, Basara pun datang menyusul dan menanyakan apa maksud dari ini semua. Dan tiba-tiba, muncul orang misterius yang menjadi dalang pengiriman 3 iblis tadi. Orang ini mengatakan, kalau beberapa hari terakhir, Basara bertarung melawan iblis di setiap malam. Semua itu hanya demi Mio, karena kekuatan Mio telah menarik iblis liar untuk mendekat. Basara pun dibantu oleh Maria, untuk berburu iblis liar yang tertarik oleh kekuatan Mio. Hal itu mereka lakukan, agar keberadaan Mio tidak dianggap membahayakan. Karena jika itu terjadi, kaum pahlawan akan pasti mengincar Mio untuk dilenyapkan. Sampai akhirnya, Basara pun harus terluka karena melindungi Mio dari serangan. Yang ketika tersadar, Basara sudah mendapat perawatan dan ditemani oleh Maria. Sejak masih anak-anak, kaum pahlawan diwajibkan mengikuti latihan khusus guna meningkatkan kekuatan fisik. Para tetua mengakui kehebatan Basara yang mewarisi kekuatan dari ayahnya. Karena kehebatannya, Basara menjadi harapan kaum pahlawan untuk generasi selanjutnya. Namun, ada seseorang pahlawan bernama Seito yang tak puas dengan genjatan senjata dan mencoba pergi ke alam iblis sendirian. Dia mencabut pedang iblis yang menyegel roh-roh jahat sejak dulu. Akibatnya, tubuhnya pun dirasuki roh jahat dan membuat kekacauan di desa pahlawan. Entah apa yang terjadi, namun yang jelas Basara berhasil menyelamatkan desa. Basara merasakan ada yang tak beres karena Mio tak ada di rumah mereka. Meski belum pulih sepenuhnya, Basara pun memutuskan untuk pergi mencari Mio. Dan ternyata, Mio sengaja menemui si orang misterius untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Mio tak mau orang lain terluka seperti Basara, sehingga datang sendirian. Mio pun langsung menyerang dengan sihirnya, namun sayangnya, serangan itu tak berdampak apapun. Orang ini pun menawarkan kesepakatan, kalau dia tak akan melukai Basara dan Maria, asalkan Mio mau ikut bersamanya. Mio tak punya pilihan lain dan menerima kesepakatan untuk dibawa ke alam iblis. Namun tiba-tiba, Yuki datang melindungi Mio, sehingga terjadi pertarungan. Yuki akhirnya bisa mengerti mengapa Basara ingin melindungi Mio. Yuki pun terus saja menyerang meskipun serangannya bisa dihalau dengan mudah.
Kekuatan Yuki masih jauh di bawah si orang tersebut, sehingga sulit untuk menang. Untuk mengakhiri pertarungan, orang misterius ini pun mengeluarkan sihir yang cukup kuat. Dengan kondisinya yang sekarang, sulit bagi Yuki untuk menghindari serangan. Dan tiba-tiba, Basara pun datang tepat waktu dan berusaha menahan serangan tersebut. Basara lalu menggunakan pelenyap wujud yang membuat semua serangan jadi tak berarti. Teknik itu mampu menghapus energi dan mengirimnya ke ruang nol dimensi. Dan ternyata, teknik ini yang digunakan Basara saat menyelamatkan desa. Agar tidak terulang lagi, para tetua pun mengasingkan Basara dan pedang iblis. Dan dengan kekuatan itu, si orang misterius itu pun berhasil dikalahkan. Namun sialnya, ada satu iblis yang berhasil menyerang Basara dari belakang. Kejadian itu membuat kekuatan Mio bangkit dan membuat kerusakan di area tersebut. Si iblis pun langsung lenyap begitu saja, sedangkan Yuki terpental tak berdaya. Dan luar biasanya, Basara masih bisa bangkit berdiri yang padahal sudah terluka parah. Mio tak bisa mengendalikan kekuatannya yang membuat situasi jadi kacau. Basara harus menghentikan kekuatan Mio karena kekuatan itu bisa membuat kehancuran. Mio tak bisa menahan kekuatannya sehingga meminta Basara untuk membunuhnya. Namun, sebagai seorang kakak, Basara tidak mau membunuh adiknya sendiri. Sampai akhirnya, Basara menggunakan pelenyap wujud dan berhasil menghentikan Mio. 完全なバニシングシフトなら Seminggu kemudian, Basara sudah kembali pulih dan menemui Takigawa. Basara sangat yakin kalau orang misterius yang dihadapinya adalah Takigawa. Meski awalnya sempat mengelak, namun akhirnya Takigawa mengakui semuanya. Di malam itu, Takigawa mengatakan kalau wajah Mio memerah dan pingsan karena malu. Oleh karena hal itu, Basara bisa tahu kalau Takigawa adalah si orang misterius. Karena seharusnya, orang normal menanggap Mio pingsan karena sedang demam. Basara pun sadar kalau saat ini dia tak mungkin bisa mengalahkan Takigawa. Basara lalu menawarkan kesepakatan yang mungkin akan menguntungkan keduanya. Takigawa boleh mengawasi Mio, asal tidak menceritakan kegagalannya pada Raja Iblis. Basara belum siap jika Raja Iblis mengirimkan seseorang yang lebih kuat dari Takigawa. Setelah negosiasi cukup lama, keduanya pun setuju menjalin kesepakatan. Selain itu, Takigawa memberitahu kalau yang membunuh orang tua Mio adalah seseorang bernama Zolgia. 俺はお前を信じる。ミオの養父母を殺したやつ、知ってるか？ゾルギアだ。 Shin lalu berpindah ke Jin yang terlihat sedang menelpon seseorang. Jin meminta tolong pada orang tersebut agar menjaga Basara selama dia pergi. Yang dimana, tak seorang pun bisa melarikan diri dari masa lalu dan juga takdirnya. Karena bagaimanapun, Basara adalah darah dagingnya sendiri dan juga mantan pahlawan. Basara lalu mentraktir Takigawa sebagai terima kasih karena telah membantunya. Takigawa pun mencoba memastikan apakah benar Basara adalah anaknya Jin. Yang katanya, Jin adalah musuh besar para iblis dan pahlawan yang terkenal di alam iblis. Dalam pertempuran, Jin memiliki kekuatan mengerikan dan dikenal sebagai dewa perang. Karena hal itu, mantan Raja Iblis Wybird menarik pasukannya karena takut akan kekuatan Jin. Takigawa pun memberitahu kalau pihaknya telah mengirim bala bantuan untuk mengawasi Mio. Dan pastinya, mereka mengirim seseorang yang lebih kuat dari Takigawa. Itu artinya, Basara harus lebih kuat dari sebelumnya agar bisa melindungi Mio. Satu-satunya cara, yaitu meningkatkan rasa kepercayaan antara kontraktuan dan pelayan. Karena ternyata, hal itu bisa membuat keduanya menjadi semakin kuat. 今後は俺も協力しにくくな。呪いも単なる裏切り防止じゃない。せっかくの焼肉なんだ。この話はここまでにしておこうぜ。 Singkat cerita, Takigawa kedatangan iblis bernama Valga yang dikirim untuk membantu. Takigawa pun memberitahu situasinya kalau saat ini para pahlawan sudah mulai bergerak. Namun, Valga ingin memastikannya sendiri dan pergi untuk melihat situasi. Setelah Valga pergi, kemudian muncul iblis wanita yang bernama Zest. Dan ternyata, Zest adalah tangan kanan Zolgia yang dikenal dingin dan penuh perhitungan. Zest mengatakan kalau dirinya mendapat perintah langsung dari Baginda Raja Iblis. Mendengar hal itu, Takigawa pun dengan senang hati akan bekerja bersama Zest. ゼスト協力させていただきますとも。 Shin berpindah ke Basara dan Maria yang membicarakan kutukan kontrak sihir. Dan kemungkinan, kutukan itu akan aktif sepenuhnya jika Mio jatuh ke tangan musuh. Maria sangat yakin kalau saat ini hanya Basara yang bisa melindungi Mio. Karena mau bagaimanapun, Basara memiliki kekuatan sebagai mantan pahlawan. Maria ingin keduanya semakin kuat dengan menumbuhkan rasa kepercayaan.
Karena untuk sekarang, kekuatan mereka masih belum kuat untuk menghadapi fraksi Raja Iblis. これでも一応元勇者の一族だし。随分と楽しそうな話をしてるのね。 Esoknya di sekolah, Basara diinterogasi para senior yang cemburu kedekatannya dengan Mio. Basara pun terlihat sangat waspada karena bisa saja terjadi keributan. Yang untungnya, datang seorang guru yang kedatangannya membubarkan mereka semua. Singkat cerita, Basara kemudian berkencan dengan Yuki. Namun tiba-tiba, Basara merasakan ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Yang ketika sedang asik memilih baju, Mio dan Maria pun datang menyusul dan mengganggu kencan mereka. Basara dan Yuki pun terlihat sangat bingung dengan kedatangan Mio dan Maria. Mio beralasan kalau dia sedang belanja dan tak sengaja melihat mereka berdua. Yuki kemudian meminta Mio agar membantunya memilihkan baju yang cocok. Sampai akhirnya, Yuki mencoba beberapa baju yang sengaja dipilihkan oleh Mio. Yang ketika mengantri, Yuki pun dihampiri oleh adiknya yang mengajaknya untuk pergi. Basara dan yang lainnya pun dibuat bingung karena Yuki ngilang begitu saja. Basara pun mencoba menghubungi Yuki, namun sayangnya tidak bisa dihubungi. Menurut mereka, tidak mungkin Yuki pulang sendiri karena Basara masih ada di sana. Dan tiba-tiba, mereka pun mendapat serangan mendadak yang muncul dari langit. Yang ternyata, serangan itu adalah ulahnya iblis Valga yang datang mengawasi Mio. Basara mengira kalau Valga adalah dalang di balik hilangnya Yuki. Valga sama sekali tak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Basara. Karena emosi, Basara pun langsung menyerang Valga, sehingga terjadi pertarungan. Namun, Valga bukanlah iblis Kroco yang bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Di tengah pertarungan, ada pahlawan bernama Takashi yang membantu mengalahkan Valga. Tubuh Valga dibuat membeku secara perlahan hingga hancur berkeping-keping. Rupanya, Takashi tidak datang sendiri, melainkan bersama dua rekannya. Salah satunya bernama Shiba yang menjelaskan kalau mereka diperintah oleh desa. Dan satu pahlawan lagi adalah adiknya Yuki yang bernama Kurumi. Basara mulai merasa cemas karena pahlawan yang bernama Shiba dikenal sangat kuat. Yang rupanya, Yuki pun ada bersama mereka di pihak kaum pahlawan. Pihak desa telah mengubah status Mio menjadi target yang harus dilenyapkan. Dan jika Basara ikut campur, Basara akan dianggap sebagai musuh mereka. Meski begitu, Basara akan tetap melindungi Mio apapun resikonya nanti. Shiba pun menunjukkan kekuatannya dengan menghancurkan penghalang sihir. Shiba mengatakan kalau dia akan menyiapkan penghalang kuat untuk mereka bertarung. Yang dimana, pertarungannya adalah 3 lawan 3 yang langsung disetujui oleh Basara. Pertarungan akan dimulai seminggu lagi dan lokasinya akan diberitahu nanti oleh Shiba. Malam harinya, Basara pun menelpon sang ayah dan menceritakan semuanya. Jin pun tak menyangka kalau pihak desa akan membebaskan Shiba dari penjara. Namun, belum dijelaskan secara detail mengapa Shiba dipenjara oleh kaum pahlawan. わかってる。俺が持つ。ぶちのめしてやれ。ああ。 Basara kemudian melatih Mio dan Maria sekaligus menyusun rencana. Menurut Basara, Maria memiliki kekuatan yang kuat dan lebih unggul dari Takashi. Sedangkan Mio ahli dalam sihir, sehingga difokuskan untuk menyerang dari jarak jauh. Di tempat lain, Takashi dan Shiba pun sadar kalau Basara akan menyiapkan rencana. Yang dimana, Takashi akan selalu mengingat yang terjadi di masa lalu. Basara dan Takashi adalah teman masa kecil, dan seringkali berlatih bersama. Namun, kemampuan Basara jauh lebih unggul dari Takashi. Hingga suatu hari, kekuatan Basara melenyapkan semuanya termasuk anak-anak. Banyak dari mereka yang kehilangan anggota keluarga karena amukan Basara tersebut. Setelah kejadian itu, Takashi merasa kesal pada Basara meskipun Basara sudah meninggalkan desa. Esok harinya, Basara pun mengobrol dengan Takigawa di atap sekolah. Dan rupanya, Takigawa sudah tahu kalau Basara akan bertarung dengan para pahlawan. Yang dimana, pertarungan itu akan berlangsung tepat di malam nanti. Dan saat ini, Basara sedang menunggu kepastian di mana lokasi pertarungan mereka. Takigawa mengatakan kalau pihaknya mengincar Mio dan akan ikut campur di pertarungan. Pihak iblis akan melenyapkan para pahlawan jika mereka berniat membunuh Mio. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Basara kemudian bertemu dengan Yuki yang memberitahu lokasi pertarungan. Yuki sempat meminta Basara agar mundur dari pertarungan nanti. Namun, Basara tetap tak mau mundur dan masih bersikeras untuk melindungi Mio. Sampai akhirnya, mereka bertemu di jembatan untuk melakukan pertarungan. それじゃあ早速始めるとしようか。
Namun, Takashi tidak mau jika Shiba mengganggu pertarungan mereka. Oleh karena itu, Shiba tak ikut dalam pertarungan dan hanya mengawasi dari luar. Yang ketika dimulai, Basara pun langsung mengincar Kurumi untuk bertarung. Sedangkan Takashi disibukkan oleh Mio dan Maria yang menyerang secara bersamaan. Kurumi pun sadar kalau Basara sengaja memancingnya untuk bertarung. Kurumi menggunakan sihir angin yang membuat Basara sedikit kewalahan. Mio dan Maria berhasil memancing Takashi masuk ke dalam sebuah ruangan. Meski ada di luar pelindung, namun Shiba masih bisa melihat semua situasinya. Takashi pun dibuat kewalahan karena harus menghadapi dua orang sekaligus. Sementara Basara justru dibuat kewalahan saat melawan Kurumi. Basara berusaha menghindari Kurumi dan mencari momen untuk menyerang. Namun tetap saja, Kurumi bisa menahan serangan Basara dan berbalik mementalkan Basara. Kirumi pun merasa diremehkan karena Basara tak bertarung dengan serius. Menurut Shiba, Basara bersikap terlalu baik dan tak pernah belajar dari masa lalunya. Sampai akhirnya, Basara menggunakan pelenyap wujud dan berhasil mengalahkan Kurumi. Yuki kemudian turun tangan dan menyerang Basara hingga langsung tak berdaya. Yang ternyata, Yuki berniat melawan Takashi dan tak mau jika Basara terluka. Bahkan, Yuki menggunakan dupa penidur agar Basara tidak ikut campur melawan Takashi. Yuki pun langsung menolong Mio dan Maria dan berhadapan dengan Takashi. Yuki ingin melindungi apa yang dilindungi Basara agar tragedi 5 tahun yang lalu tidak terulang lagi. Sedangkan Takashi akan melenyapkan siapapun yang membela pihak iblis. Maria lalu meminta Mio menemui Basara, sedangkan Maria akan membantu Yuki. Takashi terus menyerang tanpa ragu, meskipun Yuki adalah rekannya sendiri. Tak lama, Mio pun berhasil membangunkan Basara yang tertidur akibat dupa penidur. Dan untungnya, Basara bisa datang tepat waktu sehingga Takashi bisa dikalahkan. Shiba lalu mengajak rekan-rekannya untuk pulang dan menunda misi kali ini. Mio pun sempat menampar Takashi karena Takashi terus saja menyalahkan Basara. Mio mengatakan kalau selama ini Basara menderita atas tragedi 5 tahun lalu. Takashi dibuat diam tanpa kata dan harus merasakan ditampar oleh cewek. Para pahlawan lalu meninggalkan tempat tersebut dan akan kembali untuk menyelesaikan misi. Sepuluh hari kemudian, Basara merasa kehilangan karena sudah 10 hari Yuki tidak masuk sekolah. Yang ketika pulang ke rumah, Basara dibuat sangat terkejut saat mendapati Yuki sudah masak di rumahnya. Tak lama, Mio dan Maria pun datang dan memergoki keduanya sedang melepas kangen. Yuki mengatakan kalau pihak desa sudah mengampuni mereka karena ditelepon oleh Jin. Dan katanya, Yuki pun sudah mendapat izin untuk tinggal bersama Basara. Yang dimana, hal itu sudah jelas membuat Mio jadi cemburu dan tidak nyaman. Mereka kemudian makan bersama dan membicarakan kontrak tuan dan pelayan. Maria pun memberitahu Yuki kalau Basara dan Mio memiliki ikatan kontrak tuan dan pelayan. Namun, Yuki tak mengetahui kontrak tersebut sehingga Maria menjelaskan semuanya. Setelah dijelaskan, Maria lalu menawari Yuki untuk membuat kontrak dengan Basara. Esok harinya, mereka pun berangkat ke sekolah bersama-sama. Yang dimana, Basara menjadi sorotan murid lain karena menggandeng 2 cewek sekaligus. Ditambah lagi, Mio dan Yuki malah semakin lengket pada Basara. Namun tiba-tiba, Maria mendengar suara misterius yang entah dari mana. Entah siapa orang itu, namun yang jelas suara itu menyuruh Maria ke belakang sekolah setelah pulang nanti. Singkat cerita, para cowok kemudian bersiap untuk mengikuti pelajaran renang. Yang ketika membuka baju, Takigawa melihat banyak bekas luka di tubuh Basara. Bagi Takigawa, bekas luka di tubuh Basara terlihat sangat mengerikan. Namun tiba-tiba, Basara pun melihat Maria dan memutuskan untuk mengejarnya. Basara lalu berhasil mengejar Maria dan memergokinya masuk ke dalam kelas. Basara pun bertanya apa yang sedang dilakukan Maria di dalam kelasnya. Maria beralasan kalau dirinya ingin menaruh mantra yang bisa membuat cewek jadi agresif. Selain itu, Maria pun mengajak Basara untuk menemaninya berkeliling sekolah. Basara lalu mengantar Maria ke toilet dan malah berduaan di dalam toilet. Yang padahal sudah jelas, toilet itu adalah toilet khusus untuk wanita.
Dan tiba-tiba saja, Maria merasakan sesuatu dan langsung berlari terburu-buru. Dan ternyata, ada sepasang murid yang sedang mojok di atap sekolah. Maria. 向こうに気づかれちゃうじゃないですか。 Mereka lalu sampai ke tempat selanjutnya, yaitu kamar ganti cewek. Yang dimana, tujuan Maria ke kamar ganti cewek untuk mencari lokernya Mio. Tak lama, mereka mendengar suara para cewek dan langsung bersembunyi di dalam loker. Yang ketika Mio membuka lokernya, Mio pun dibuat sangat terkejut saat mendapati Basara dan Maria. Mio pun langsung menjitak Maria dan menampar Basara setelah mereka keluar. Namun, kutukan Mio tiba-tiba aktif karena tidak percaya dengan alasan Basara. Maria pun meminta Basara agar menghilangkan kutukannya lebih edan lagi. Basara tak mau menyia-nyiakan kesempatan hingga akhirnya berakhir di toilet. 今回は私、どうなっちゃうの？勘弁してくれ。 Basara lalu pulang dengan Maria, sedangkan Mio dan Yuki sudah pulang duluan. Di mana sebelumnya, Basara sempat melihat Maria yang sengaja menemui Takigawa. Dan untuk memastikannya, Basara pun menanyakannya langsung pada Maria. Maria mengatakan kalau dirinya sempat tersesat dan meminta petunjuk pada Takigawa. Mendengar hal itu, Basara pun langsung percaya dengan apa yang dikatakan Maria. Shin lalu berpindah ke Iblis Zolgia yang mendapat laporan dari Zest. Zest melaporkan kalau Mio membuat kontrak dengan anaknya Jin yang bernama Basara. Zolgia dibuat sangat terkejut saat mengetahui Basara bisa melenyapkan sihir. Zest menduga jika Mio diselamatkan oleh Basara saat Mio hampir saja mengamuk. Kekuatan itu membuat Zolgia semakin tertantang untuk merebut Mio. 東条バサラ、あの陣東条の一人息子です。面白い。これは面白いぞ。例の仕掛けも閣下の思惑通り。 Di malam purnama, Yuki membuat kontrak dengan Basara melalui sebuah ritual. Yuki rela menjadi pelayan asalkan diperlakukan sama seperti Mio. Dan mulai saat itu, Basara jadi memiliki dua pelayan, yaitu Mio dan juga Yuki. Maria malah merekam aktivitas mereka saat Basara dan Yuki sedang melakukan ritual. Mau tidak mau, Mio harus menerima keputusan Basara dan menyaksikan ritual tersebut. Basara benar-benar sangat beruntung karena memiliki dua pelayan sekaligus. Tanpa sadar, Zest mengawasi mereka dari luar dan ada keinginan menjadi pelayan Basara. 次はバサラさんがユキさんの気持ちに応えてあげる番ですよ。もしも私の主があの青年だとしたら、私も。 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ketika di sekolah, kutukan Mio pun tiba-tiba aktif karena ada keraguan pada Basara. Mio merasa sangat cemburu saat melihat Basara dekat dengan wanita lain. Tak lama kemudian, Maria pun datang menyusul dan mencoba menenangkan Mio. Yang ketika Basara datang, Mio sudah kehilangan kesadaran dan Maria telah bersekutu dengan Zest. Basara pun mencoba menolong Mio, namun sialnya Zest berhasil membawa Mio. Basara lalu menggunakan kontrak tuan dan pelayan untuk mengetahui lokasi Mio berada. Namun, Basara tak bisa merasakan keberadaan Mio dan tak tahu kemana Mio dibawa. ミオの居場所感じない。 Yang ketika Mio tersadar, kedua tangannya sudah dirantai dan sudah ada di istana Zolgia. Tak lama, Mio pun dihampiri oleh Zolgia yang datang-datang memuji kecantikan Mio. Melihat Zolgia membuat Mio sangat marah karena orang tuanya dibunuh oleh Zolgia. Namun tiba-tiba, Maria membawa pesan penting dari istana kerajaan untuk Zolgia. Yang dimana, pesan itu dari Raja Iblis Leohard yang menanyakan tentang Mio. Dan rupanya, Raja Iblis sama sekali tak tahu kalau Mio sudah ditangkap oleh Zolgia. Zolgia pun pura-pura tidak tahu dan mengatakan kalau Mio bukan urusannya. Selain itu, Zolgia pun disuruh datang ke istana untuk menyelidiki reruntuhan kuno. 王城からだと。ゾルギア、聞こえるか。それより今から王城へ来てもらいたい。私のものにしてやる。 Di tempat lain, Basara menemui Takigawa untuk mencari tahu siapa yang menculik Mio. Takigawa mengatakan kalau belakangan ini Maria mengikuti perintah Zolgia. Dan seharusnya, Basara sudah sadar saat melihat Maria menemui Takigawa di sekolah. Zolgia diperintah oleh Raja Iblis Leohard untuk mengincar Mio apapun yang terjadi. Dan ternyata, Zolgia telah menangkap ibunya Maria agar Maria mengikuti perintahnya. Basara pun mengerti situasinya dan ingin tahu kemana Mio dibawa. Namun, Takigawa tak mau gegabah untuk memberitahu di mana Mio berada. Hal itu membuat Basara emosi dan memaksa Takigawa dengan cara kekerasan. ちょっと込み入った事情があってな。無情だったな。 Entah apa yang terjadi, Takigawa kemudian menyerahkan Basara pada Zest. Yang ternyata, Takigawa sengaja membawa Basara untuk ditukar dengan Mio.
Namun, Zest tak bisa langsung menyetujuinya karena harus menunggu Zolgia. Takigawa pun sudah tahu kalau Zolgia sedang pergi ke istana atas perintah Raja Iblis. Zest sempat curiga kalau Takigawa yang merekomendasikan Zolgia pada Raja Iblis. Yang dimana, Takigawa bisa saja melaporkan pengkhianatan Zolgia pada Raja Iblis. Hal itu membuat keduanya berselisih hingga akhirnya Zest melenyapkan Takigawa. Yang ketika tersadar, Basara sudah ada di kamar, dengan tangan dan kaki yang dirantai. Di kamar itu sudah ada Maria, yang diperintahkan untuk menguasai pikiran Basara. Basara pun mencoba meyakinkan Maria, dan mengajak Maria untuk menyelamatkan Mio. Namun, Maria tak bisa membantah Zolgia karena ibunya sedang disandra. Maria mengatakan kalau dia akan melakukan apapun untuk menguasai pikiran Basara. Maria lalu menunjukkan wujud aslinya, yang ternyata seorang wanita dewasa. Basara dibuat tak sadarkan diri, dan pikirannya pun sudah dikuasai oleh Maria. Maria kemudian meminta Basara agar memuaskannya sesuka hati. Namun tak lama, Basara bisa kembali sadar dan menancapkan pedangnya ke tanah. Maria pun menunjukkan kekuatannya, dan langsung menghajar Basara hingga berkali-kali. Shin lalu berpindah ke Yuki, yang sedang berjalan di tengah hutan. Yang dimana, Yuki sedang menunggu sinyal dari Basara, yang akan memberitahu lokasi markas musuh. Di mana sebelumnya, Basara sempat memberitahu Yuki tentang rencananya. Basara menyadari kalau penghalang musuh mengganggu kekuatan tuan dan pelayan. Begitu masuk ke markas musuh, Basara akan melenyapkan penghalangnya dari dalam. Dan tiba-tiba, Yuki merasakan sinyal dari Basara, dan bisa melihat kediaman Zolgia. Yang ternyata, Basara menancapkan pedangnya ke tanah untuk melenyapkan penghalang. Dengan begitu, Yuki bisa masuk ke markas musuh dan berhadapan dengan Zest. Di tengah pertarungan, Yuki memanfaatkan kesempatan untuk membebaskan Mio. Mio dan Yuki kemudian bekerja sama untuk mengalahkan Zest bersama-sama. Meski begitu, pertarungan mereka berlangsung cukup lama karena Zest bukan iblis kroco. Sampai akhirnya, mereka pun bisa mengalahkan Zest dengan kerjasama. Sementara itu, Basara berhasil meyakinkan Maria kalau semuanya akan baik-baik saja. Namun di luar dugaan, Zolgia tiba-tiba kembali dari istana kerajaan. Dan seketika, Mio dan Yuki pun dibuat tak bisa gerak karena kekuatan sihir dari Zolgia. Yang dimana, Zolgia ingin bersenang-senang dan menjadikan Mio dan Yuki jadi miliknya. Yuki pun merasakan gelombang aura mengerikan yang dimiliki oleh Zolgia. Namun tiba-tiba, Zolgia menyerang ke arah Yuki yang sengaja dibelokkan ke arah Zest. Bahkan, Zolgia ingin membunuh Zest karena berandai-andai memiliki tuan yang muda. Yuki hanya bisa melihat kejadian itu dengan posisi yang sudah tergeletak. Dan tiba-tiba, Basara datang menggunakan pelenyap wujud. Kisah melanjutkan pertarungan Basara yang berhadapan dengan Zolgia. Zolgia lalu berjalan ke arah Basara dan mencoba memprovokasi dengan menghina Jin. Zolgia mengatakan kalau Jin adalah sosok menyedihkan karena memiliki anak yang payah. Hal itu membuat Basara emosi dan tak akan memaafkan Zolgia. Yang dimana, Zolgia berusaha meneror mental dengan terus-menerus menghina Jin. Basara pun langsung menyerang Zolgia yang serangannya bisa ditangkis dengan mudah. Kemampuan Zolgia jauh di atas Basara, sehingga Basara dibuat kewalahan. Yuki dan Mio tak bisa melakukan apapun dan hanya bisa melihat Basara babak belur. Bahkan, Basara tak bisa menangkis serangan Zolgia meskipun menggunakan pelenyap wujud. Zolgia ingin mengambil kekuatan Basara dan Mio agar dirinya bisa menguasai alam iblis. Namun, Basara tak akan membiarkannya dan akan terus berjuang sampai akhir. Basara tak mau mengecewakan sang ayah yang telah memberinya kepercayaan. Ditambah lagi, Basara sempat berjanji pada Maria akan menyelamatkan ibunya. Yang ketika Basara menyerang, Zolgia tiba-tiba menghilang dan berbalik menyerang Basara. Basara pun dibuat kalang kabut karena tak bisa melihat posisi Zolgia. Meski begitu, Basara masih sanggup berdiri untuk melanjutkan pertarungan. Namun lagi dan lagi, Zolgia menggunakan teknik menghilang untuk melawan Basara. Zolgia mengatakan kalau dirinya ingin melihat tatapan keputusasaan dari Basara. Basara kemudian memejamkan matanya agar bisa fokus di serangan selanjutnya. Dan mungkin ini yang terakhir kalinya Basara menggunakan pedang.
Namun sayangnya, serangan Basara sama sekali tidak mempan dan justru dirinya yang dibuat terpental. そうだ、その目が見たかった。 Zolgia lalu menggunakan sihirnya untuk menguasai pikiran Basara lewat mimpi. Dan seketika, Basara langsung tenggelam dalam mimpi yang diciptakan oleh Zolgia. Dalam mimpi itu, Basara berada di sebuah kamar dengan ditemani 5 wanita. Yuki dan Mio pun mencoba memanggil Basara agar Basara bisa kembali sadar. Hanya saja, pikiran Basara sudah tenggelam dalam mimpi yang mengenakan. Tak lama, Maria pun datang memberontak untuk menghentikan Zolgia. Maria lebih memilih untuk mati daripada harus menjadi pelayan Zolgia. Zolgia pun mengakui kalau wujud Maria yang dewasa terlihat sangat menggoda. Namun, Zolgia sudah tahu kalau wujud itu hanya sementara dan tak bisa bertahan lama. Zolgia mengancam akan membunuh ibu Maria jika para cewek tak mau jadi miliknya. Meski begitu, Maria tetap menolak dan tak pernah sudi menjadi pelayan Zolgia. Tanpa belas kasih, Zolgia pun melenyapkan ibunya Maria dan menghancurkan tubuhnya dalam sekejap. Hal itu membuat kekuatan Mio bangkit sehingga Zolgia bisa dikalahkan. Namun tiba-tiba, Basara sudah kembali sadar dan meminta Mio agar tidak membunuh Zolgia. Mio pun sempat menanyakan kenapa dirinya tak boleh membunuh Zolgia. Menurut Basara, balas dendam adalah pelampiasan sesaat dan keputusasaan tiada henti. Perdebatan itu dimanfaatkan oleh Zolgia untuk kabur dari tempat tersebut. Dan tiba-tiba, Maria dibuat sangat terkejut saat melihat ibunya yang ternyata masih hidup. Basara mengatakan kalau semua itu berkat bantuan dari orang kepercayaannya. 無事だったのね、マリア。よかった。 Di tempat lain, Zolgia yang kabur pun dihadang Takigawa yang ternyata masih hidup. Di kalangan iblis, Takigawa dikenal sebagai Lars dan seorang pengendali boneka. Lars mengatakan kalau yang dibunuh Zest saat itu adalah boneka tiruannya. Yang rupanya, orang yang membebaskan dan menyelamatkan ibunya Maria adalah Lars. Zolgia sama sekali tak menyangka kalau yang dieksekusi tadi hanyalah boneka tiruan. Yang dimana, itu adalah salah satu kesepakatan yang dibuat Lars dengan Basara. Lars memberitahu kalau mantan Raja Iblis Wilbert memilih 2 pelayan berhati baik untuk membesarkan Mio di alam manusia. Mereka membesarkan anak-anak di panti asuhan yang salah satunya adalah Lars. Namun, keduanya dibunuh oleh Zolgia yang membuat Lars menyimpan dendam pribadi. Lars ingin membunuh Zolgia dengan tangannya, sehingga Basara membiarkan Zolgia kabur. ラース、貴様どうして。俺が東条バサラに出した条件は一つ。 Sementara itu, Basara dan yang lainnya tak bisa keluar dari kediaman Zolgia. Karena ternyata, istana itu adalah perut monster yang diubah wujudnya oleh Zolgia. Hal itu dilakukan untuk mengelabui Raja Iblis agar posisinya tidak diketahui. Dengan hilangnya sihir Zolgia, maka monster itu pun terbangun dari tidurnya. Dan sekarang, mereka justru malah terjebak di dalam perut monster. Zest pun memberitahu kalau inti monster itu ada di tengah-tengah perutnya. Dengan kata lain, mereka harus pergi ke inti monster dan akan diantar oleh Zest. Mio dan Yuki memutuskan ikut dengan Basara dan Zest sebagai petunjuk jalannya. Namun, Maria tak bisa ikut dengan Basara karena harus melindungi ibunya. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh kloningan Zest yang belum sempurna. Dan tak butuh waktu lama, semua kloningan itu bisa dikalahkan dengan mudah. Sesampainya di inti, mereka pun diserang oleh monster yang melindungi inti tersebut. Yang dimana, monster itu hanya akan menyerang jika mereka menyerang duluan. Mengetahui hal itu, Zest bermaksud mengorbankan dirinya dengan menyerang inti dari dekat. Rupanya, Zest adalah organisme sihir yang sengaja diciptakan oleh Zolgia. Zolgia selalu merasa tidak puas dengan ketidaksempurnaan di dalam hatinya Zest. Dengan kata lain, Zest diciptakan hanya untuk menjadi kelinci percobaan. Mendengar hal itu, Basara merasa sangat terkejut dan tak mau jika Zest mengorbankan dirinya. Sampai akhirnya, Basara berhasil menyelamatkan Zest dan membunuh monster tersebut. Shin lalu berpindah ke Takigawa yang sedang menyiksa Zolgia. Lars tak langsung membunuh Zolgia karena ada seseorang yang ingin menyaksikan Zolgia mati. Zolgia pun sudah pede kalau orang itu adalah Zest yang akan datang menolongnya. Dan ternyata, orang itu adalah Basara yang datang untuk memastikan kematian Zolgia. Zolgia malah mengajak Basara kerjasama dengan membuat kesepakatan.
Namun, Basara tak menjawab satu kata pun dan hanya dia mendengarkan Zolgia ngoceh. Zolgia akan memberikan informasi tentang Mio, asalkan Basara mau bekerja sama. Hal itu membuat Takigawa jadi muak dan ingin secepatnya melenyapkan Zolgia. Sampai akhirnya, Zolgia pun harus tewas di tangan Takigawa. 俺とこいつがした取引がもう一つあってな。 Yang ketika pulang ke rumah, Basara langsung disambut oleh Yuki bersama Zest. Yuki merasa sangat khawatir karena tak bisa merasakan keberadaan Basara. Selain itu, Basara memberi waktu pada Zest untuk menemukan cara hidup yang baru. Basara lalu mengecek ke kamar Maria yang sudah tertidur lelap bersama ibunya. Basara kemudian masuk ke kamar Mio sambil membawakan minuman hangat. Tangan Basara pun tiba-tiba gemeteran karena teringat dengan ucapan Takigawa. Takigawa pernah mengatakan kalau kutukan Sucubus akan membuat si pelayan mati jika kesuciannya diambil pria lain. Basara tak mau hal itu terjadi, sehingga berinisiatif mengambilnya duluan. Bukannya menolak, Mio malah meminta Basara untuk cepat melakukannya. Setelah itu, faksi moderat iblis kemudian datang menjemput Zest dan ibunya Maria. Sedangkan Maria memilih tinggal di alam manusia bersama Basara dan lainnya. Maria harus berpisah dengan sang ibu yang memutuskan kembali ke alam iblis. Shin lalu berpindah ke Raja Iblis Leohard yang meminta bawahannya menyelidiki Zolgia. Dan entah sejak kapan, Jin sudah ada di Istana Iblis untuk bertemu dengan Leohard. Hal itu membuat Leohard bertanya-tanya apa maksud dari kedatangan Jin. Yang dimana, Jin hanya mengatakan kalau dia ingin membalas Leohard.